Hadirin yang dirahmati lagi. Oke, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau gitu yuk kita lihat Al-Qur'an. Pada masa Al-Qur'an itu dibukukan, pada masa Utsman bin Affan, saya mau tanya, ada nggak titiknya di situ? Tak ada. Cuma Anda mau ngaji tak ada titiknya. Bukan tak ada barisnya, tak ada titiknya. Padahal huruf-huruf hijaiyah itu dibedakan atas titik. Bahasa mata titik yang bedakan. Sama ta titik yang bedakan. Dal sama dal titik. Jim sama ha titik. Ha sama kha titik. Ain sama ghin titik. Pa sama qa titik. Shad sama dad, sin sama sya bedakan titik. Makanya dulu kalau ngaji cuma hafal. Siapa yang berani meletakkan titik dalam Al-Quran? Catat 65 Hijriah. Ada yang menyebutkan 69 Hijriah, tapi nama nggak berbeda. Tahun bolehlah berbeda. Namanya pun pandangan sejarah. Menyatakan bahwa Abu Aswad Ad-Duali itulah manusia pertama yang meletakkan titik dalam huruf Al-Quran. Pertanyaanku, titik itu bagus nggak? Bagus. Kenapa nggak dilakukan pada masa sahabat meletakkan titik dalam Al-Quran itu? Boleh jadi sahabat belum kepikiran, boleh jadi. Karena pada masa saat itu mulai banyak yang kacau dalam membacakan Al-Quran. Terus Pak, 100 tahun kemudian, pada tahun 164 Hijriah baru diletakkan baris. Kalau kita dulu ngajinya kayak mana Bu? Badua di atas, ban badua di bawah, bin badua di depan, bun ban bin bun. Terakhirnya waw sin sabdu date wasin date salam date lamim depanmu. Assalam. Macam mana mau ngaji kayak gitu orang gak ada barisnya? Awan yang kepala Pak gundul aja pun pening, apalagi baca kitab gundul. Orang yang ada harokatnya aja itu kesalahan. Siapa yang buat itu? Imam Khalil bin Ahmad. 224 banyak orang yang bersalahan, makhluk tidak tepat dan sebagainya. Akhirnya ada namanya Abu Ubaid Qasim Bisalam pada tahun 224. Dia meletakkan hukum ilmu tajwid. Jangan berkata bahwa Nabi Muhammad ngomong gini, nah, sahabat ingat ya, nun mati atau tanwin berjumpa dengan ain itu namanya ija'ar. Enggak, bukan berarti Nabi Muhammad gak ngerti. Udah pas, udah pasai, semuanya lengkap, paripurna, lengkap semuanya. Tak ada yang terjadi kesalahan. Tapi semakin umat Islam semakin banyak. Bukan berarti Nabi Muhammad berkata nikmati berjumpa dengan baik Masyafawiyah atau Abu Bakar ngomong ini idgham bil huna, ini idgham bil huna, ini majais dan sebagainya. Siapa yang buat aturan itu? Namanya Abu Ubaid Qasim Bisalam. Sekarang mohon maaf Bu, Al-Quran udah ada titiknya, udah ada barisnya, udah ada tajwidnya. Banyak juga di luar sana yang nggak bisa baca Quran. Ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Sultan, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak PKN, Forum Komunikasi Silaturahim Masjid Mushola Mencirim, Kecamatan Sunggal dan Kecamatan Betaling Baru, Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini, Sakendro dan kita semuanya.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang banyak ini pandai kita mensyukurinya agar kita pantas untuk masuk ke dalam surganya. Salawat serta salam senantiasa tetap kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah melihat wajahnya, tapi bisa beriman kepadanya. Kita nggak hidup di zamannya, tapi bisa meyakininya sampai mati dengan tidak. Kita juga nggak langsung berguru kepadanya, tapi yang ditinggalkan menjadi dua pedoman hidup bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk menjalaninya. Yakin dan percayalah, mudah-mudahan kita menjadi barisan rangkaian antrian yang amat sangat panjang untuk bisa menatap wajah Nabi, berdialog dengannya dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua yang ingin saya sampaikan. Ini 15 putaran silat safari dan 15 tempat ya, Ustadz Hendro ya. Segan juga lawan ceramahnya 15 tempat ya. Mudah-mudahan menambah inspirasi, menambah pengetahuan lah bagi kita semuanya. Insya Allah berbeda Ustadz, kan berbeda gayanya, berbeda cara menyampaikannya. Mudah-mudahan ada hal yang berbeda juga yang akan kita dapatkan di masing-masing ustadznya. Dan apalagi kalau setiap ustadznya yang berceramah bisa kita dapatkan ilmunya dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tengoklah berapa banyak orang yang mau jumpa sama Nabi Muhammad. Kalau satu mencirim aja kayak gini yang merindukannya, apalagi kalau satu Indonesia, apalagi kalau satu dunia. Mustahil kita bisa meraih surga kalau nggak mau menjalankan sunnahnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua yang saya sampaikan. Pertama, hukum maulid lah. Karena ada yang ngadakan maulid ya kita, ada yang nggak ngadakan. Kalau kita sebenarnya kan nggak jadi masalah ya. Tapi kalau nggak ngadakan jangan ngerecoki, itu baru jadi masalah. Bapak, mohon maaf kalau Bapak bangun masjid, Bapak kan akan tebar proposal dan sebagainya untuk agar masyarakat mau menyumbang. Mau menyumbang kan alhamdulillah, yang nggak nyumbang kan nggak masalah, kan nggak dipaksakan juga. Tapi izin, kalau nggak nyumbang jangan ngerecoki. Udah ada yang nggak nyumbang ngerecoki, nggak di sana, nggak di sini. Dia ada ngomong, alah kalau infak ditulis-tuliskan kayak gitu, aku yakin nggak ikhlas lah. Aku pernah ngaji-ngaji juga, kalau ikhlas tuh memberi tangan kanan, tangan kiri nggak tahu, masa diumum-umumkan gitu. Rasa aku yang nggak ikhlas. Ditanya, ibu nyumbang berapa rupanya? Memang aku nggak ada. Oh pantes lah ikhlas. Karena di luar sana ada yang suka ngomong maulid ini haram dan paling santer itu bid'ah. Yang kedua, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan Nabi Muhammad diutus? Mudah-mudahan panjang lebar tausiah ini bisalah menjawab dua rumusan masalah yang saya tawarkan. Ibu, nggak apa-apa aku nanya ya, semangat ya. Aku nandanya kalau udah mulai tertunduk berarti udah aku akhiri lah tausiahku. Itu aja lah nandanya. Ibu, hukum dasar dalam Islam itu kan ada 5 ya, hukum dasar. Pertama ada namanya wajib. Wajib itu artinya apa itu? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Lawannya ya haram kalau kayak gitu. Haram dikerjakan berdosa, ya ditinggalkan malah berpahala. Jadi mohon maaf, kalau cuma mau cari pahala, bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma baca Quran, Bapak Ibu berani meninggalkan keburukan pun ya dapat pahala. Ibu contoh misalnya, Ibu ada tontonan, tayangan dari media itu namanya, mohon maaf, gibah, gosip. Dari mulai presenternya gosip, iklannya pun gosip, kontennya pun gosip, sampai durasi menit yang terakhir pun gosip. Ibu kalau mau berani mengalihkan channelnya atau mematikannya dapat pahala, Bu. Menikmatinya malah jadi dosa. Tapi ingat, kalau mau ganti channel jangan pindah dari satu silet ke silet berikutnya. Ya, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa itu? Sunnah. Sunnah artinya apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Lawannya makruh, lebih bagus nggak usah dikerjakan. Walaupun kalau dikerjakan juga nggak salah. Yang tengah-tengah, yang nggak sunnah, nggak makruh, apa namanya? Mubah.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, mohon izin. Aku kalau ngomong aku bisa angkat meja ini, bisa artinya apa? Mampu. Kalau aku ngomongnya aku kena bisa ular, bisa artinya kan racun. Tengok-tengok nanti ustadznya. Kalau dia ngomong ini hukumnya sunnah, berarti lawannya makruh tadi. Tapi kalau ustadznya ngomong ini sunnah Nabi, itu artinya kebiasaan Nabi. Maka lawan dari sunnah Nabi adalah bid'ah yang tidak dilakukan Nabi. Mohon maaf, dari sini mau diambil kesimpulan kecil dulu, bid'ah bukan hukum. Ya Pak, dari rahimahullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kayak gitu maulid apa ta'rifnya, definisinya, biar kita tahu hukumnya. Ternyata maulid itu artinya, mohon maaf boleh, bukan berarti semua yang jadi kebiasaan Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, yang dicontohkan Nabi, nggak serta-merta jatuh hukum wajib bagi kita. Ibu, Nabi Muhammad terbiasa nggak sholat 5 waktu? Terbiasa. Bagi kita sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Wajib. Nabi Muhammad terbiasa nggak puasa Senin Kemis? Terbiasa. Duha? Terbiasa. Tahajud malam? Itu jadi kebiasaan Nabi nggak? Bagi kita hukumnya apa? Sholat. Bukan berarti yang menjadi kebiasaan Nabi langsung jatuh patok hukum wajib sama kita. Bahkan nanti ada kajian namanya Pak, pengkhususan kehidupan Nabi, yang dibuat Nabi, yang dilakukan Nabi, yang dicontohkan Nabi, malah haram bagi kita untuk mengikuti. Nabi Muhammad boleh punya istri lebih dari 4. Jangan coba-coba Bapak punya istri lebih dari 4, haram. Pak, berapa istrinya? Baru 9 Ustaz. Kok baru 9? Ngikuti Soekarno kan 9 Ustaz. Jadi kurang 2 lagi biar mengikuti Nabi Muhammad. Apapun ceritanya tetap haram kalau lebih dari 4 dalam satu masa. Jangan anggapan bahwa karena Nabi lebih dari 4 kita mau ikut. Itu hanya berlaku pada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi Muhammad ketika dia udah meninggal, jandanya Nabi haram hukumnya dinikahi sama laki-laki manapun. Bapak nggak boleh ngomong, nanti kalau aku meninggal, kau haramkan nikah sama laki-laki manapun. Enggak, iyakan aja Bu, biar cepat meninggal. Karena kalau dibilang enggak, nanti lama meninggalnya. Iyakan aja. Nanti kalau udah selesai masa iddahnya, ya udah, karena itu hanya berlaku sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Ibu nggak apa-apa aku nanya ya, karena aku tadi lewat di sini ada nama jalannya Salomo. Ibu mohon maaf, Nabi Muhammad istrinya berapa tadi? 11 istri Nabi, cuma 2 yang bisa memberikan keturunan. Satu namanya Khadijah, ngasih anak 6. Maria Al-Qibtiyah, bukan Maryam Pak, karena memang yang dinikahi Nabi sebelumnya Kristen. Setelah dia masuk Islam baru dinikahi sama Nabi. Makanya namanya Maria. Maria Al-Qibtiyah ngasih anak 1. Jadi kalau kayak gitu berapa jumlah anak Nabi? 7 lah, kan tambah 1 tadi. 7. Maaf. 7. Nah, ada yang dirahmati Allah. Yang paling heboh kan Nabi kita dibully tukang kawin. Karena nggak akan pernah ditemukan celah sedikit pun dari Nabi Muhammad sesuatu yang dibicarakan yang negatif nggak akan ada. Kecuali apa? Yang sekarang itu sampai ada yang ngaku Nabi 26 kemarin, yang larinya ke Jerman atau ke Prancis kemarin. Yang masa Nabi 26 ngejek yang Nabi 25, 24, masa ujuk-ujuk langsung 26. Kemudian yang menyatakan bahwa kenapa yang dibuat, dibilang Jabulullah, masih ingat ya? Hadirin rahimahullah, ibu, mohon maaf. Coba yang punya handphone boleh sekarang, ada remaja siapa pun ketik di mesin pencari Google-nya, tapi nanti rujukannya Wikipedia aja, bisa dipertanggungjawabkan. Buat di situ jumlah istri Raja Salomo dalam Injil atau Bible. Berapa jumlah istrinya? Ketik. Jumlah istrinya, Masya Allah, 1000. Istrinya 700, selirnya 300. Ada yang ngomong tukang kawin? Gak ada, padahal jalannya 700 istrinya. Dan nanti kalau dibaca 700 dari Wikipedia itu menyatakan bahwa 700 semuanya bangsawan. Gak ada yang dari Ciri. Ya, dari istri sultan. Dari 700 ke 300. Ada yang ngomong tukang kawin? Kenapa Nabi Muhammad
izin Pak, nanti kalau siap acara nih, tolong Bapak jangan nanya, Ustadz kayak mana dia bagi waktunya? Mana ada urusanmu Pak? Enggak, kalau aku perhatikan kalau satu hari satu aja Ustadz kan berarti nunggu 3 tahun supaya dapat jumpa lagi urus-urus yang kayak gitu. Bapak boleh cek lagi mesin pencari Google-nya. Tapi ini mana tadi rahimahullah, berapa jumlah istri Nabi Daud? Daud. Kalau kita kan ngomongnya Daud Pak. Orang Kristen pun Daud Pak. Tapi kalau orang Yahudi baru ngomongnya David. Makanya simbolnya Star David, bintang Daud. Berapa jumlah istri Nabi Daud? 100 gitu. Ada yang ngomong 99. Nanti saya bisa sampaikan kenapa 99. Tapi 100, akhirnya yang satu kan diceraikan. 100, istri 100. Luar biasanya Nabi Daud Pak. Istri 100 bisa puasa Daud Pak. Kayak mana puasa Daud? Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak. Nabi Daud istri 100 sempet-sempetnya puasa Daud. Katanya enggak Bu, suami ibu, istrinya cuma ibu seorang. Suruh puasa payah. Kalau balik motel. Tapi kalau ngobrol sama kawannya, udah cocok aku ini ibunya. Cocok juga ditenggelamkan di paling belakang. Ya tidak rahimahullah. Ya coba, Sri Krishna pernah nonton film Mahabharata Bu? Ya. Pernah ya? Ada nggak namanya Sri Krishna? Ini Mbak baru banyak rujukan, tapi salah satu rujukan menyatakan bahwa berapa jumlah istri Sri Krishna? 16.108. Satu kecamatan Sunggal istrinya. Bayangkan kalau pemilihan kepala desa Pak Kades, nggak perlu sosialisasi kemana-mana, istrinya aja pun yang nyoblos selesai dan kalau jadi bupati nggak usah lagi lah, istri 16.108 kan nggak mungkin nggak punya anak 2 kali 2, masa tetangganya gak ada yang milih. Bisa juga udah dipikirkan, mana tahu kita mau maju ke depan. Oke Bapak hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang hebat, tapi mohon maaf ya Bu. Ya, Nabi Muhammad punya istri lebih dari 1 itu mewakili semua sifat karakteristik wanita yang ada di muka bumi ini. Jadi ibu nanti pulang dari sini boleh lah ibu mengkaji ibu mirip siapa. Ibu akan menemukan dari orang yang paling hitung-hitungan sampai paling cemburuan akan melekat kepada istri Nabi. Dan mustajabnya setelah nikah sama Nabi Muhammad semuanya bertakwa. Jadi ibu bisa ngomong, Jeng, apa? Mirip siapa? Sauda, kocok memang Jeng. Kau siapa? Aisyah. Allah mentang halus kau bilang Aisyah. Nah kan kau ngomong nanti yang mirip siapa? Aku bilang kayak Aisyah, kau yang marah. Kau berarti kayak Juwairiyah berarti. Oke Hamzah, ya silakan. Tapi yang sulit itu Bu, mirip Khadijah. Payah. Khadijah itu punya sifat, kalau suaminya pulang ada beban, ada masalah, jumpa sama Khadijah, separuh masalah hilang. Tapi kalau Khadijahnya udah ngomong, semua masalah hilang. Buktikan apa? Kita kayak istri kita kayak Khadijah. Dia pulang dari sini ngomong, Ma, assalamualaikum. Salam, Ma, Papa kena tipu. Anda dari kemarin. Terakhir suaminya ngomong, tadi waktu aku sebelum datang ini sedikit aja masalahku deh, tapi setelah jumpa kau makin lebar aku tengok masalah. Berarti itu bukan Khadijah, boleh jadi Maimunah. Mau pelajaran dari Khadijah sedikit aja biar jangan terlalu melebar. Ibu rahimahullah, ajarannya ibu supaya adik-adik wanita, ibu supaya jadi wanita yang dirindukan oleh suami sama anaknya. 1, kita mau bicara hukum ini, enggak, cuma mau dirindukan aja. 1, harus pandai masak. Harus pandai masak. Anak gadis yang nggak pandai masak, cuma tahunya masak Indomie, siap-siaplah dipoligami. Loh kenapa Ustaz harus pandai masak? Oh mohon maaf, kita pernah jadi anak-anak Pak, atau anak-anak lajang kita, anak-anak remaja kita, itu kadang rindu masakan ibu. Apalagi kalau dia udah di luar. Sampai ibu ngomong,
Nah, pulang ya, mama masakkan kesukaanmu, sayur asem. Ya Allah, makan. Enggak lah bro, mama aku masak. Apa rupanya rasanya? Sayur asem. Ini kan ada. Beda sayur asem mamaku. Asemnya lebih khas dan orisinil. Kenapa? Karena masaknya campur merepet. Tapi itu bro, mohon maaf, ibu sampai sekarang jangan-jangan rindu kan sama masakan mamanya. Satu, yang kedua, mohon maaf bu, harus pinter musuh. Izin, ibu mohon maaf ya, nanti kalau ibu punya tukang kusuk, tengok, semua yang jadi rahasia keluarga ibu terbongkar semua kan sama tukang kusuk. Ya kan? Ya iya sambil musuh, loh ini kok beren bu? Bapak yang anak sering nokokin. Bu mohon maaf, harus pinter musuh. Kenapa? Nanti kalau ada anak ngomong, apalagi anak kalau masih kecil, iya ibu bisa peluk-peluk cium-cium, peluk-peluk cium-cium, peluk-peluk cium-cium. Tapi nanti kalau anak gadis kita udah remaja gitu, udah risih dipeluk dicium. Kalau mau tahu masalahnya, dia akan berkata, "Ma, pegel, sip, biar mama masuk." Ibu mohon maaf lah, kalau ibu udah bisa musuk bagian sensitif sama anaknya, sensitif perut atau bau, dia akan cerita semua. Dan ibu akan bisa berkata, kau tuh tengok di episode kok kayak gitu komentarnya, anak mama kok kayak gitu. Karena kan cerita, di situ dia baru cerita. Berapa banyak anak remaja kita yang nggak mau cerita sama mamanya? Kenapa nggak mau cerita? Karena kalau cerita sama mamanya tambah banyak masalahnya. Itu anak kita cuma hilang selop, kalau ngomong sama mamanya semuanya disalahkan. Ma, selopnya lagi, betul bilang mau bantar, mau. Terakhir, untuk yang kecil aja dia tidak akan berani ngomong sama mamanya. Macam mana nanti masalah yang besar gak akan pernah ngomong. Bu, mohon maaf ya, kalau anak kita pacaran gitu, kita memang nggak menghalalkan pacaran, tapi itu sekarang udah gak bisa dipungkiri sama anak kita. Ketika pacaran, kalau dia curhatnya sama orang lain, ya kalau orang lain itu orang baik, tapi kalau orang lain orang itu jahat, kan bisa terberangus kan anak kita. Tapi coba kalau curhat sama emaknya, insya Allah bisa terbimbing. Dan kapan baru bisa curhat itu? Kalau ibu tusuk, di situ dia baru cerita. Yang ketiga, ya mau pasang kuping sama anaknya, bukan mau mamanya aja yang mau dituruti, tapi mau anaknya pun didengarkan. Karena di luar sana ansik mamanya aja, mau mama itu yang kayak gini, kalau itu kayak gini, gini, maunya mama kayak gitu, kamu bilang kan mama kayak gini. Kapan maunya anak pernah mau didengarkan? Masih maunya mamanya jadi rumokin. Maunya anak juga pernah didengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini pelajaran dari Khadijah. Ya, rahimahullah. Kemudian yang berikutnya apa maulid itu? Takrifnya apa maulid itu? Maulid itu artinya waktunya. Coba adik-adik, Ustaz tanya, tapi Ustaz nggak kasih duit. Nggak ada sini ya Pak Gadis ya. Apa yatim piatu luar biasa. Aku ngomong sama Pak PKI berarti kalau nggak ada ya anak yatim nggak ada yang janda kan di sini Pak. Adik-adik, Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Mama aja nengok. 12 Rabiul. Coba pertanyaannya, apa hukum lahir 12 Rabiul Awal? Ya apa hukumnya? Aku lahir 25 April. Apa hukumnya aku lahir 25 April? Sekali mama aku lah. Orang mama aku pecah ketubannya tanggal segitu ya keluar. Hukumnya apa? Mubah. Hukum dasar sebuah benda waktu itu mubah. Hukum itu melekat mana? Hukum itu melekat kepada amalan, bukan kepada benda, bukan kepada waktu. Izin bu. Kalau aku pegang parang, apa hukum parang? Mubah lah. Tapi kalau parang ini aku gunakan ngancem bapak ibu, hukumnya apa? Haram. Haramnya itu parangnya atau amalanku terhadap parang? Amalannya. Terus, tapi kalau parang ini kugunakan untuk nyembelih hewan kurban? Bagus nggak? Bagus, oke.
Ibu bapak, kalau ada orang Pariaman, kita makan di rumah makan Pariaman, biasanya ada foto tuan guru itu. Silahkan kalau untuk jadi identitas. Kalau bapak warga NU pun biasanya ada foto Hashim Asy'ari kok di rumahnya. Kalau bapak Persyarikatan Muhammadiyah, ada foto Kiai Haji Ahmad Dahlan kok di rumahnya. Kalau bapak warga Al-Jamiatul Wasliyah, ada foto Arsyad Khalid Lubis kok. Ya silahkan menandakan kita warga apa, tapi mohon izin. Kalau meyakini gara-gara ada foto itu makanya dagangannya jadi laris, salah nggak? Salah. Yang salah itu fotonya atau amalan kita terhadap foto? Amalan. Ibu, satu lagi, alkohol apa hukumnya? Nah, itu bisa beda kalau jatuh sama dunia medis. Ibu kemarin kalau disuntik, suntiknya pakai apa? Bersihkannya. Apa ibu ngomong? Gitu. Dulu Pak, kalau di Medan, aku nggak tahu kalau di Mencirin, kalau mau masuk masjid itu disterilisasi. Awal-awal COVID disterilisasi, kalau mau masuk disemprot. Ada nggak alkoholnya? Ada. Toh bapak langsung masuk melaksanakan sholatnya kok. Kemudian mana itu yang sampai sekarang masih pakai hand sanitizer. Terkadang di situ mau takbir pakai, di situ mau pasang niat, belum pasang niat, dia semprot dulu tangannya pakai hand sanitizer. Ada nggak alkoholnya? Ada. Ibu kalau punya usaha laundry, ada nggak alkoholnya? Ada. Kalau enggak, minyak wangi. Jadi mohon maaf ibu, pakai minyak wangi non alkohol pun judulnya malaikat subuh. Tapi dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib gak mandi-mandi. Pas mau isya pakai minyak wangi lagi, namanya malaikat tahajud. Insya Allah bau juga. Jadi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak, kita ini kan punya grup-grup WA. Kadang kalau ada teman kita yang ulang tahun kan kita ngomong mabruk alfa mabruk, yaumil milad mabruk, selamat ulang tahun dan sebagainya. Bakal ada yang menyebarkan. Sesungguhnya ucapan selamat ulang tahun adalah perbuatan yang haram, itu tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW ketika hidup sampai wafat. Yang pertama kali nyatakan adalah Raja Herodes. Ketika Raja Herodes berulang tahun, Herodes memberikan jamuan cuman lalu memberikan, dan itu tradisi orang Nasrani. Itu yang kami sampaikan. Terakhir grup itu ributlah antara ngomong ulang tahun, ada yang ngomong haram dan sebagainya. Grup lama-lama keluar dari grup satu, akhirnya grupnya cuma 2 orang. Ngapain buat grup kalau ada orang? Kita tidak bisa pungkiri, mohon maaf Pak, Deli Serdang itu punya ulang tahun. Indonesia punya hari ulang tahun kemerdekaan HUT. RI punya. Bapak kalau Muhammadiyah ada milad Muhammadiyah, ada milad NU, ada milad Al-Jamiatul Wasliyah. Jangan-jangan ada rahimahullah ada miladnya. Jadi ada rahimahullah waktu itu hukumnya mubah. Terus kita lanjutkan lagi. Kalau gitu maulid, sekarang apa hukum maulud? Maulud itu Pak, mohon maaf Pak dari rahimahullah, maulud itu artinya bayi yang dilahirkan. Siapa bayi yang dilahirkan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada masih maulid Banjar Pak di Deli Serdang kan ada Palukmanan, ada arah ke sana itu kadang-kadang ngisi maulid Banjar Pak. Masya Allah, dari mana-mana datang ke satu rumah, makan dan sebagainya, nanti datang ke masjid, nanti balik lagi ke rumah tersebut. Berapa yang datang, berapa yang tidak, itu makan semuanya. Mohon maaf dari rahimahullah, kadang pagi-paginya kalau ada tiang-tiang di masjid itu dikasih ayunan-ayunan, lalu diayun-ayunkan anak-anak, diselawat-selawatkan, dimarhaban-marhabankan. Begitulah tradisi maulud mereka. Kenapa? Karena memang maulud itu artinya bayi yang dilahirkan. Coba kalau berani ngomong bayi yang dilahirkan, kan namanya Muhammad SAW. Dibilang pula lah maulid itu hukumnya haram. Wah, kacau lah. Ya jadi rahimahullah, Ustaz, oke lah kami paham, tapi yang kami sampaikan peringatan maulid itu kan gak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad hidup sampai wafat. Betul, bagi dua dulu. Ada maulid dalam arti berkumpul, ada maulid dalam arti merenung. Dalam arti berkumpulnya masyarakat untuk mendengarkan tausiah tentang maulid, betul Pak, nggak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad hidup sampai wafat. Abu Bakar 2 tahun nggak ngerjakan, Umar 10 tahun nggak melakukan, Utsman 12 tahun juga nggak berbuat. Untuk itu yang berikutnya Ali 6 tahun juga nggak ngerjakan. Yang pertama kali ngerjakan menurut
Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum menyatakan bahwa itu terjadi pada masa dinasti Ayyubiyah, namanya Sholahuddin Al-Ayyubi. Malam hari cerita tentang maulid ini, berbicara tentang lahirnya Nabi, berbicara akhlaknya Nabi, bagaimana Nabi menjadi pemimpin, bagaimana Nabi melawan musuh-musuhnya ketika perang, diceritakan semuanya. Tujuannya karena besok mereka juga akan perang, nama perangnya perang salib, untuk meraih kemenangan. Oh, ada yang menyatakan enggak, Sholahuddin Al-Ayyubi Muzaffar. Oh, Muzaffar pun enggak masalah karena dia kakak iparnya Sholahuddin Al-Ayyubi. Oh, Pak, kakak iparnya itu kalau udah datang bulan Rabiul Awal kasih makanan, potong-potong kambing, bagi-bagi manisan semuanya. Makanya di satu daerah itu kalau ada maulid potong kambing, makan lain sebagainya. Tujuannya sampai ibu-ibu, anak-anak senang kalau mau maulid. Kenapa? Karena ada sesuatu yang didapatkan, ada hadiah yang didapatkan. Jadi tujuannya Muzaffar satu, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, supaya masyarakat ingat bahwa di bulan Rabiul Awal itu ada siapa? Ada manusia suci yang dilahirkan. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, maaf Pak. Kita ini orang Islam udah bertahun-tahun beragama Islam. Aku malah berani ngomong gini. Seandainya besok itu 1 Muharram, seandainya besok 1 Muharram, tapi kalau besok itu tanggalnya nggak merah, aku yakin kita lupa juga Pak, kalau itu 1 Muharram. Mohon maaf, kemarin 12 Rabiul Awal kan hari Selasa. Kalau awal kan kalendernya merah, terakhir berubah jadi hari Rabu yang merah. Hari Selasa masuk kerja, apalagi kalau BUMN. Berapa banyak sebagian yang menyatakan bahwa hari Rabu adalah maulid. Kenapa? Karena di situ liburnya. Hari Selasa bukan maulid, padahal Selasa maulidnya, Rabu libur maulidnya. Penting juga kan tanggal merahnya kalau kayak gitu, supaya ingat bagi kita semuanya. Oh, kalau nggak diperingati boleh jadi Pak, anak-anak kita bisa lupa bahwa di bulan Rabiul Awal itu ada Nabi yang dilahirkan, Muhammad SAW. Ustaz, ada dalam arti merenung. Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasul, kenapa kau puasa pada hari Senin? Apa jawab Rasul? Karena aku lahirnya hari Senin. Aku mau mengenang hari kelahiranku dengan puasa. Jadi ibu minta izin, jangan pulang dari sini. Pak, aku minta izin besok mau puasa. Loh, besok kan hari Rabu. Iya, kan aku lahirnya hari Rabu. Kata ustadznya kan kalau lahir hari Nabi Muhammad kan lahir hari Senin, makanya dia puasa hari Senin. Ya, kan lahirnya hari Rabu. Aku mau mengingat hari kelahiran itu dengan puasa. Enggak. Yang diingat itu lahirnya Nabi Muhammad untuk puasa, bukan lahirnya masing-masing kita. Apalagi Nabi Muhammad nggak pernah puasa pada tanggal lahirnya, tapi Nabi Muhammad puasa hari lahirnya, hari Senin. Ustaz, kalau memang maulid itu baik, kan udah dilakukan pada masa Nabi dan sahabat. Inilah yang sering heboh di media. Kalau memang maulid itu bagus, pasti Rasul udah ngerjakannya. Kalau memang maulid itu bagus, pasti sahabat udah ngerjakannya. Sampai-sampai ada ungkapan, kalau ada kebaikan yang tidak dilakukan pada masa Rasulullah SAW, maka kau lebih bagus daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja nggak ngadakan, kenapa kau melakukan? Sampai sering kita gitu. Pak, mohon maaf, ucapan ungkapan kalau itu baik tidak dikerjakan sebelumnya, atau kau tidak akan pernah mendahului kami, ternyata laukana khairan masalakuna ilaihi, itu adalah ucapan orang kafir kalau berdebat. Buka surah Al-Ahqaf ayat 11. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Orang kafir itu berkata kepada orang yang beriman, kalau memang ini baik, maka kau tidak pernah mungkin mendahului kami untuk beriman. Kan kayak gitu. Yang kedua, maulid ini apa rupanya hukumnya? Apa wajib? Kalau wajib iyalah, sahabat harus mengerjakan. Ini tidak wajib. Jadi ada ketentuan bagi sahabat mau kerjakan atau tidak. Ketiga, seolah-olah ada opini untuk tidak boleh lagi ada kebaikan yang baru setelah Nabi Muhammad wafat. Izin, Bu, ya. Taraweh berjamaah pernah nggak dilakukan Nabi Muhammad waktu hidup sampai wafat? Enggak, Pak. Mohon maaf.
Nabi Muhammad nggak pernah ngerjakan tarawih berjamaah. Yang pertama kali ngerjakan tarawih berjamaah siapa? Abu Bakar? Enggak, Pak. Umar setelah sholat Isya, tengoknya ada yang 2 rakaat sekali salam, ada yang 4 rakaat sekali salam. Apa kata Umar? Yo berjamaah. Yang Umar bilang, nikmatul bid'ah hadhihi. Pertanyaannya, kenapa Umar berani potong kompas padahal Nabi Muhammad nggak pernah kerjakan seperti itu? Satu. Yang kedua, azan Jumat. Azan Jumat kan kalau pada masa Rasul kan sekali. Abu Bakar berapa? Sekali. Umar sekali. Utsman yang 2 akhirnya berkali-kali. Sampai di pasar pun azan. Tapi pasar dalam pandangan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya Bu ya, bukan pasar dalam pandangan orang mencirim. Karena pandangan mencirim ada pasar 1, pasar 2, pasar 3. Sampai pasar berapa? Kalau Ramarelan malah beda lagi. Ada pasar 1 tengah, pasar 1 rel. Pasar 2 timur ada yang barat, ada yang gitu. Bukan pasar. Kenapa? Kenapa ngomong sampai pasar? Karena tingkat yang paling tinggi orang melupakan dirinya, melupakan waktu, orang yang berdagang. Coba lah ibu yang jualan, minta izin ya. Makanya sholat Jumat pun suruh tinggalkan jual beli. Ibu kalau lagi jualan, larisnya luar biasa jualan ibu. Bisa nggak lupa sama waktunya? Bisa. Ada azan nantilah, sampai nggak ada yang beli dulu kan? Terakhir 2:30, orang udah muasal dia masih juhur. Dan anehnya itu orang jualan, mohon maaf, kalau laris terasa lapar, mana terasa. Tapi coba kalau nggak ada yang beli, asik mana? Ada yang lewat beli, ada yang lewat beli dan sebagainya. Jadi Pak Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu, pasti selisih maulid nggak lebih tinggi daripada selisih azan. Azan ada pada masa Utsman 2 kali dan akhirnya bisa berkali-kali. Pak hadirin rahimahullah, mohon maaf kalau dulu 3 bulan yang lalu Pak Kades di tempat kami itu musim orang meninggal. Sampai di FB pun masih innalillahi. Sampai awalnya masjidku kan namanya Amaliyah di dekat rumahku. Jadi kalau orang itu ngomong, kalau ada yang meninggal ngomong ini, kabar duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, nama bobo gitu. Berapa waktu yang 3 bulan lalu nggak kayak gitu lagi ngomong. Udah ada tambahannya, kabar duka cita yang pertama. 1 hari bisa 2, bisa 3. Pernah Pak, di tempat kami itu yang meninggal 4. Pasar Barilir, pasar 3, 4. Tempat kami banyak yang bisa jadi bilang. Cuma ini keluarga-keluarga yang ditinggalkan itu kepinginnya sama Nek Gina semua. Nek Gina nama Bilal. Mungkin karena senioritas. Jadi terakhir aku kata Nek Gina, pontang panting aku ini ya. Kabeh aku kabeh sang mandi ini. Ya Allah. Semuanya mau disolatkan waktu zuhur bisa dikerjain Nek semua. Alhamdulillah bisa. Sambil bercanda nenek itu ngomong, syukurlah mayatnya nggak lasak. Kalau lasak ya Allah nggak terkerja itu semuanya nanti berat. Pak mohon maaf kalau di Mencirim ini aku sering kali ngomong kalau di luar tuh ngomong kayak gini. Biasanya kalau ada orang yang meninggal malam kan ngumumkannya habis subuh, betul ya? Betul kan? Pak, bolehlah dievaluasi mana tahu mau ikut. Kalau habis subuh itu Bapak harus mengumumkan 2-3 kali. Karena kalau sekali nggak akan begitu dengar mama-mama itu. Kabar duka cita ibu kan sampai saya mati. Kalau kali kedua, piromone. Kan gitu. Tapi kalau 3 kali udah mantap. Jadi padahal di Mencirim sekitarnya, Medan sekitarnya itu sebelum azan subuh 15 menit sebelum azan udah ngaji-ngaji. Jadi kalau mau boleh sumbang saran, nanti kalau ada yang meninggal malam umumkannya nggak usah habis subuh lagi, tapi 3 menit sebelum azan subuh. Ya ucapkan kalimat yang sama. Kabar duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Nama akhiri dengan ucapan, yang mendengarkan kabar duka cita ini sholat subuhlah. Jangan-jangan ini adalah subuhmu yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yakin lompat orang dipakai ngaji 15 menit gak bangun juga kok. Pakai aja kayak gitu.
Ibu bisa dakwah jadinya. Bangun bang, dengarkan itu. Umurnya berapa? 50. Kau umurmu berapa? 49 tahun, 11 bulan, 29 hari. Aku yakin anak-anak remaja pun lompat dong. Anak remaja kita kan penyakitnya dua. Kalau suruh tidur payah, kalau udah tidur payah bangun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa diterima. Terus aku, nah kalau ini nggak usah harus dikerjakan. Boleh juga buat spanduk di masjid itu. Buat jemaah masjid yang nggak pernah masuk masjid, nanti kalau meninggal jangan bawa jasadnya disolatkan di masjid. Ditolak BKM Al-Furqon. Enggak sopan bu, enggak sopan. Waktu hidup enggak pernah masuk masjid, tapi katanya jemaah masjid, tiba-tiba tinggal minta disolatkan di masjid. Posisi langsung jadi imam, kan enggak sopan. Maklum dulu lah, ini langsung jadi imam, kan enggak cocok. Nah, jadi yang dirahmati Allah Subhanahu. Iya, kalau sekarang azan tuh lah, karena kalau kita punya kekuatan, masih punya tenaga, itu bisa diabaikan gitu aja. Tapi suatu saat nanti kau akan rindu sama panggilan azan itu. Kapan? Ketika kau udah sakit. Kalau kau berada di ruang ICU, kau akan rindu untuk menyatakan, aku mau sholat, aku mau datangi rumah Allah itu. Malaikat pun di sini berkata, kenapa baru sekarang kau ngomong? Ada di sana mama-mama, bu, bukan di sini, sana. Asik kerjaannya cari duit foto, cari duit foto, cari duit foto, foto cari duit. Nggak mau aja cari duit foto. Ibu kalau orang tua ibu dulu suruh foto, nggak banyak gayanya. Ma, foto ma. Senyum lah ma. Coba tengok orang tua ibu, mohon maaf ya, orang tua ibu yang fotonya yang terpampang sekarang, mana banyak gayanya. Coba foto sama bapak, suruh meluk pun gak banyak gayanya. Peluk lah mama pak. Sekarang mama-mama itu kalau suruh foto, gaya bebas lah, gaya bebas. Foto bu, sayangnya. Aku punya FB itu, aku kadang ada ibu-ibu apa-apa posting apa-apa video siaran langsung. Halo guys. Lagi di sini, kami lagi jalan-jalan. Ini minumannya, makanannya itu bakso bakar. Ini kami para istri sultan. Kapan kalian datang guys? Aku suruh kali bagikannya dengan ucapan captionnya, kau bayar utang kau. Ada di luar sana pak, suka pamer tapi utangnya masih banyak. Kan sakit hati kita pak. Ya jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku bilang mohon maaf, aku keluarkan fatwa bagi orang yang masih punya utang, dilarang pamer, haram pamer kalau masih punya utang. Karena buat sakit orang yang diutang, yang utangi, bayar nggak bisa, pamer bisa. Lagi di sini. Gak ada di menciri di sana. Hadirin yang dirahmati di mana lagi? Oke, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau gitu yuk kita lihat Al-Qur'an. Pada masa Al-Qur'an itu dibukukan, pada masa Utsman bin Affan, saya mau tanya, ada nggak titiknya di situ? Tak ada. Cuma Anda mau ngaji tak ada titiknya. Bukan tak ada barisnya, tak ada titiknya. Padahal huruf-huruf hijaiyah itu dibedakan atas titik. Bahasa mata titik yang bedakan. Sama ta titik yang bedakan. Dal sama dal titik. Jim sama ha titik. Ha sama kha titik. Ain sama ghin titik. Pa sama qaf titik. Shad sama dal, sin sama sya bedakan titik. Makanya dulu kalau ngaji cuma hafal. Siapa yang berani meletakkan titik dalam Al-Quran? Catat 65 Hijriah. Ada yang menyebutkan 69 Hijriah, tapi nama nggak berbeda. Tahun boleh lah berbeda. Namanya pun pandangan sejarah. Menyatakan bahwa Abu Aswad Ad-Duali itulah manusia pertama yang meletakkan titik dalam huruf Al-Quran. Pertanyaanku, titik itu bagus nggak? Bagus. Kenapa nggak dilakukan pada masa sahabat meletakkan titik dalam Al-Quran itu? Boleh jadi sahabat belum kepikiran, boleh jadi. Karena pada masa saat itu mulai banyak yang kacau dalam membacakan Al-Quran. Terus Pak,
100 tahun kemudian, pada tahun 164 Hijriah baru diletakkan baris. Kalau kita dulu ngajinya kayak mana, Bu? Badua di atas, ban badua di bawah, bin badua di depan, bun ban bin bun. Terakhirnya waw sin sabdu date wasin date salam date lamim depanmu. Wassalam. Macam mana mau ngaji kayak gitu orang gak ada barisnya? Awal nengok kepala Pak gundul aja pun pening, apalagi baca kitab gundul. Orang yang ada harokatnya aja tuh kesalahan. Siapa yang buat itu? Imam Khalil bin Ahmad. 224 banyak orang yang bersalahan, makhluk tidak tepat dan sebagainya. Akhirnya ada namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam pada tahun 224 dia meletakkan hukum ilmu tajwid. Jangan berkata bahwa Nabi Muhammad ngomong gini, nah, sahabat ingat ya, nun mati atau tanwin berjumpa dengan ain itu namanya ija'ar. Enggak, bukan berarti Nabi Muhammad gak ngerti. Udah pas, udah paseh, semuanya lengkap, paripurna, lengkap semuanya, tak ada yang terjadi kesalahan. Tapi semakin umat Islam semakin banyak. Bukan berarti Nabi Muhammad berkata mimati berjumpa dengan baik Masyafawiyah atau Abu Bakar ngomong ini idhom bil huna, ini idhom bil huna, ini majais dan sebagainya. Siapa yang buat aturan itu? Namanya Abu Ubaid Qasim. Sekarang mohon maaf, Al-Quran udah ada titiknya, udah ada barisnya, udah ada tajwidnya. Banyak juga di luar sana yang nggak bisa baca Quran. Ada di sana. Maaf agak kasar laku hari ini. Orang Islam umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, kalau dia nggak pandai baca Quran dan nggak mau belajar, tapi kalau nggak pandai mau belajar itu pahalanya besar. Tapi kalau nggak pandai dan nggak mau belajar, itu derajatnya lebih hina daripada binatang. Kalau kayak gitu Ustaz, iya, binatang itu banyak pada ngaji. Tengoklah sebelum hujan sampai selesai hujan, pengajian bagus. Apa kata kodok itu? Bertahun-tahun beragama Islam ngaji pun gak tahu. Tapi kalau kodok itu pun ada yang bandel, sama kayak kita. Ada yang bandel, ada yang soleh juga. Apa kata kodok bandel? Kodok ngaji, mereka. Ya, ini adalah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita melakukan maulid karena rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Nanti ada pertanyaan lagi. Kalau memang rasa cinta, apa kau pikir Abu Bakar Umar gak mencintai? Ya namanya pun cinta, ekspresi beda-beda. Ibu punya anak 5. Yang pertama sering kali ngasih duit sama ibu karena memang duitnya banyak. Ya gitulah cara dia mencintai. Yang kedua asing ngasih lontong aja sama ibu. Dari mulai lontong pagi sampai lontong malam pun ada. Karena memang usahanya lontong. Ya kayak gitulah. Ada yang bolak-balik ngasih hadiah aja sama ibu karena dia punya toko souvenir 67. Ada yang suka ngajak ibu jalan-jalan karena dia punya tour and travel 38. Ada yang kerjaannya ngerjain ibu aja kerjanya karena gak ada kerjaan yang lain. Apalagi yang mau dikerjain, bantui maksudnya. Apa ibu mau berkata anak nomor 1 lebih cinta daripada anak nomor 5? Enggak, mereka semuanya mencintai, cuma ekspresi beda-beda. Kita Pak bukan gak jalankan sunnah Nabi, insya Allah kita jalankan, tapi wujud ekspresi kita cinta kepada Nabi dibuatkan maulid. Makanya orang NU ngadakan solawatan, bukan solawatan, karena solawatan pasti versi beda-beda. Kalau orang dulu solawatan itu ya gini aja, kalau apa boleh lagi. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Kami orang Jawa Ustaz nggak kayak gitu, kami agak lembut aja kalau selawatannya. Itu agak kenceng kali, nggak cocok. Itu kalau orang Jawa gini selawatan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Kami orang Aceh nggak kayak gitu Ustaz. Nggak lambat gitu. Kami lebih lambat aja, tapi pasti nadanya pas. Jadi semuanya mantap lah. Kayak mana namanya? Salatullah
Isinya pujian kepada Nabi, menceritakan akhlak Nabi, bagaimana sejarah maulid Nabi. Kenapa diharamkan? Kalau kau warga Muhammadiyah, kau juga buat Mars Muhammadiyah kan, untuk membangkitkan semangatmu berorganisasi. Kalau kau orang NU, kau juga punya Mars NU. Kalau kau Al-Jamiatul Wasiyah, kau punya Marsnya. Kenapa kau buat lagu untuk memuliakan organisasimu, kau bolehkan? Tapi kenapa picik kali ketika kami menyebutkan nama Nabi Muhammad dalam syair kami? Kenapa itu dilarang? Ibu ada orang Minang sini. Orang Minang kan? Orang Minang kan? Orang Minang itu kalau sayang sama abangnya, rindu sama abangnya, nggak pulang-pulang, nyanyi dia. Udah kan tua di rantau murah. Oh, kau boleh. Kenapa kami berselawat tak boleh? Ada orang Jawa. Orang Jawa pun masih nyanyi-nyanyi untuk menghibur dirinya. Temulawak, nek tak pikir nang awak-awak anti rusak jobon jeruk. Nek tak pikir kok kuwi kaya ngono. Buat boleh. Ada orang Mandailing. Orang Mandailing itu tengok kalau anaknya nikah, kok buatkan syair. Kok buat boleh. Apalagi ibu-ibu di Mencirim, kadang suka nonton sinetron Indosiar, kalau udah nengok berlele amat. Kok buat lagu-lagu tentang kemesraan, tentang orang, tentang wanita, tentang pengalaman, kok buat. Tapi kenapa diharamkan untuk buatkan syair kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kita mau berkata Muhammad itu adalah maulid Nabi itu adalah salah satu cara dakwah yang efektif pada saat sekarang ini. Karena yang dengarkan maulid bukan semua orang yang rajin ke masjid. Karena yang dengarkan maulid bukan cuma semua orang yang sholat 5 waktu. Mudah-mudahan ini menggugah bagi kita semuanya. Aku orang Batak, aku margaku Simanjuntak, mamaku Hutapea. Ibu tahu Hotman Paris Hutapea? Nah, mamaku sama Hotman Paris Hutapea itu mereka beda nasib gitu. Jadi, tapi kalau bapak mamaku kan semuanya belum ada Islam sampai sekarang. Cuma aku sendiri yang beragama Islam. Jadi aku Islam itu udah lama lah. Walaupun aku dulunya bukan beragama Islam, aku pernah ngomong di Jalan Jati. Aku Ustadz Batak. Karena jadi orang Batak, kalau sebelum di Mencirim itu kurang enak. Ibu kalau punya anak kecil-kecil gitu kan biasanya jam-jam 5 sore ibu suka ngomong. Nah pulang mandi. Coba tak kalau orang itu gak datang mandi, ibu suka kali ngomong. Kamu ini kayak anak Batak aja malas mandi. Males mandi Batak, jorok Batak, elek Batak, nakal Batak. Ibu sini kayak Batak. Yang paling nyakitkan hati itu ibu lah. Suami orang Jawa, orang Melayu, orang Aceh, orang Pariaman, pulang kerja suaminya nggak langsung mandi, keringatnya baunya luar biasa. Yang ibu samakan ke kami. Iya bang, ini kayak orang Batak baunya. Yang sering ngomong kayak gitu segera bertobat lah ya. Allah ampuni dosanya sebelum datang waktu fajar namanya ya dengan Allah ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini lalu yang kedua, apa tujuan Nabi Muhammad diutus? Ya biar berbedalah sama maulid-maulid selama 15 ini. Ibu rahimahullah, saya ngambil ini aja. Nabi Muhammad diutus salah satu tujuannya menyempurnakan ajaran Islam. Loh kok menyempurnakan ajaran Islam Ustaz? Bukankah Nabi Muhammad manusia pertama pembawa Islam? Tidak. Nabi Muhammad bukan manusia pertama pembawa Islam, tapi Nabi Muhammad penyempurna agama Islam dari nabi-nabi sebelumnya. Mohon maaf, Ibrahim kalau kita orang Islam, betul ya? Para Kristen menyebutnya apa? Abraham. Orang Yahudi Afram. Punya anak dari Sarah kalau orang Islam. Orang Kristen Sarah. Istrinya yang berikutnya Hajar kalau orang Islam, Hagar kalau orang Kristen. Lalu punya anak dari Hajar, siapa namanya? Ismail, Samuel. Diberikan, dianugerahkan apa? Masjid yang suci, namanya Masjidil Haram.
Kemudian kepada Ishak kalau orang Kristen diberikan kitab mana, diberikan masjid juga yang suci, namanya Masjidil. Jadi kalau nanti Isra Mi'raj ada ucapan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil, jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa 40 tahun. Pak, mohon maaf, kalau kalian berkata bahwa Ibrahim adalah orang Yahudi, kalau kalian berkata Ibrahim adalah orang Nasrani, pertanyaan akan timbul, kenapa kalian tidak muliakan peninggalan Ibrahim, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Baik, hadirin rahimahullah. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, Islamlah Ibrahim. Apa jawab Ibrahim? Aku Islam, Tuhan Islam. Wa wasa bi Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Ibrahim memberikan wasiat kepada putra-putranya, "Nah, Allah telah pilihkan agama yang lurus kepadamu dan jangan pernah berani mati sebelum dalam keadaan Islam." Jadi Ibrahim agamanya apa, Bro? Islam. Ishak agamanya apa, Bro? Islam. Anaknya Ishak siapa namanya? Yakub. Kita kalau orang Islam. Jacob kalau orang Kristen. Jakobus kalau orang Yahudi. Nama lain dari Yakub yang paling populer harus diketahui Israel. Itu nama lain dari Yakub. Makanya anak keturunan Yakub disebut apa? Bani Israel. Jadi kalau ada Al-Quran ngomong Bani Israel, jangan disamakan itu sama negara Israel. Itu anaknya Nabi Yakub yang 12. Agamanya apa? Islam. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun. Ketika Yakub hendak wafat, anak-anaknya menjadi saksi dan Yakub berkata, "Nah, nanti kalau aku meninggal, siapa yang disembah? Kami menyembah apa yang disembah oleh Ibrahim. Kami menyembah apa yang disembah oleh bapak moyang kami. Siapa yang disembah? Ya siapa? Bapak moyang kita, Adam. Adam itu menyembah siapa? Allah. Agama Adam apa? Islam. Buktinya Islam apa? Dia diutus waktu subuh, dia langsung melaksanakan sholat subuh. Makanya sholat subuh terasa berat. Kenapa? Karena subuh disaksikan para malaikat. Pak, kalau bapak sholat subuh awal waktu disaksikan para malaikat. Tapi kalau sholat subuhnya 6:30 itu gak disaksikan malaikat lagi. Itu disaksikan tetangga bertetangga. Tetangga kono baru bangun, Pak. Iya. Kok tahu lampunya baru dimatikan, Pak? Oh. Kok bisa lama kali, Pak? Maklumlah kami melakukan malam Jumat. Lanjut, Pak. Lanjut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Pak, ada Imam Yakub punya anak 12, salah satunya namanya Yusuf. Mamanya meninggal, Rebeka kalau orang Kristen. Rahil kalau orang Islam. Akhirnya Yusuf singkat betul, dimasukkan dalam sumur, dibawa sama saudagar, dibawa kemana? Dibawa ke Mesir. Di situ dia diperdagangkan budak sampai dibesarkan di istana. Makin dewasa, terakhir istri raja pun tergoda. Tapi dibilang Yusuf yang menggoda. Sampai hebohlah ibu-ibu dharma wanita. Lu ada rupanya Ustaz ibu dharma wanita? Ada. Karena yang tinggal di istana bukan cuma istri raja, ada istri kepala dinas, kepala bagian. Kepala yang gak punya dinas tapi punya bagian ada juga. Kumpul orang itu. Tahu gosip tentang Yusuf? Sampai apa kata istri raja? Tak terima lah dia. Kumpulkan semua wanita yang ada di kerajaan ini. Kasih buah-buahan, kasih makanan. Jangan lupa kasihkan pisau. Masya Allah, apa kata istri raja? Yusuf datang kepadaku. Ternyata ketika datang, semua wanita-wanita itu mengambil pisau dan mengiris jari tangan masing-masing sampai berdarah. Pada hari itu tidak ada wanita yang tidak berdarah, tidak ada yang cacat, kecuali semuanya cacat semuanya.
Kenapa? Karena ditandai karena mereka mengiris jarinya. Apa kata istri? Kalian baru nengok Yusuf sebentar, udah jadi tangan udah diiris. Kayak mana aku? Tadi siang malam boleh nengok dia, gak ada kuris tangan. Ini kan yang kalian gosipkan kan? Lebih mulia aku kan ternyata daripada kalian kan? Makanya, waktu cuma gosip. Tengok, kalian iris semuanya. Hatiku cuma aja, cuma hatiku aja yang diiris. Akhirnya mau Pak, Yusuf dimasukkan dalam penjara. Ketika masuk dalam penjara, dia bisa menampilkan mimpi. 7 tahun panen raya, 7 tahun panceklik. Akhirnya waktu panceklik, datanglah Yakub beserta anak-anaknya, kumpul semuanya di Mesir. Di situ membentuk suku-suku. Ada nama anaknya Dan dari suku Dani, ada Simon dari suku Simoni. Tambahkan I aja. Akheri, Yahuda jadi Yahudi. Seandainya ada nama anaknya Daka, jadi suku Daki. Gak ada, itu aku. Akhirnya Pak Allah, kemudian dihantam sama Fir'aun. Fir'aun menghantam Bani Israel. Akhirnya Fir'aun tenggelam di lautan. Musa berhasil membawa Bani Israel kemana? Ke Palestina. Tapi mohon maaf, Musa udah kan wafat duluan. Di Palestina mereka hidup di negeri yang aman, yang makmur. Terakhir lupa bersyukur. Dikuasai sama siapa? Goliat kalau orang Kristen berkata, Jalut kalau orang Islam ngomong. Dia kemudian terasingkan di mana? Di kampung-kampung halamannya, tersingkirkan sampai mereka berdoa kepada nabinya. Siapa nabi pada saat itu? Yusha bin Nun kalau orang Islam. Orang Kristen menyebutnya Joshua. Kemudian terpilihlah siapa? Saul kalau orang Kristen berkata. Tolut kalau orang Islam ngomong. Kemudian diambil lagi siapa? Daud. Kemudian Daud bertarung sama Jalut. Akhirnya Jalut yang 100 bisa dikalahkan dengan satu orang. Mohon maaf, berhadapan dengan Daud yang keahlian dengan tapel. Akhirnya Jalut pun wafat. Diangkat Daud jadi raja. Sebelum dia wafat dia berkata, nanti kalau aku meninggal, berikan kerajaanku kepada putra terbaikku. Siapa? Kalau orang Kristen berkata itu Salomo. Orang Islam menyebutnya Sulaiman. Jadi mohon maaf, nama lain dari Salomo itu adalah Sulaiman. Cuman kalau Salomo orang Kristen Sulaiman kaya raya tapi gak sombong. Nggak kayak mama-mama di sana. Kalau disuruh ngaji sebelum beli cincin baru bagus saja. Bawa baca Qurannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pade. Tapi baru beli cincin baru berubah wujudnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu kalau satu. Mana kalau empat? Wa qalal insanu ma laha. Kalau belum beli gelang. Kalau disuruh ngaji bagus kan, Bu. Tapi baru beli gelang baru, kasih nanya. Ustaz boleh nanya? Apa hukumnya? Kan beda ibu-ibu sama anak remaja memperbaiki jilbab. Kalau ibu kan memperbaiki jilbabnya kan begitu. Kalau anak remaja gak dimbus. Makanya yang depan ini gak ada yang nembus karena gak remaja lagi. Pak, Nabi Sulaiman tak ada yang tahu bahwa dia udah wafat. Kecuali tongkatnya udah habis dimakan rayap. Akhirnya anak-anaknya pecah kongsi Pak. Berubah kerajaan. Ada kerajaan Israel agamanya Islam. Ada kerajaan Yehuda yang terambil dari anaknya Nabi Yakub namanya Yahuda. Akhirnya membentuk agama Yahudi. Catat baik-baik. Agama Yahudi baru muncul pada tahun 930 sebelum Masehi. Jangan bilang agama Yahudi berasal dari Allah. Enggak. Allah enggak pernah turunkan agama apapun. Yang Allah turunkan hanya Islam. Nasrani ada belum mau jauh, diluruskan sama Nabi Zakaria. Zakaria matinya digergaji, diluruskan sama Nabi Yahya. Nabi Yahya matinya dipenggal, diluruskan sama Isa. Versi mereka Isa matinya di salib. Kemudian 249 ada kaisar namanya Stibianus. Asik membunuhi orang yang beriman. 7 pemuda lari dari Palestina sampai ke Jordania. Di Jordania ada sebuah gua, masuk ke dalamnya, tidur istirahat cuma sebentar saja katanya. Ternyata Allah tidurkan 309 tahun. Siapa dia? Ashabul. Jangan cerita Ashabul Kahfi itu sejarah pada masa Nabi Muhammad, bukan cerita pada masa Nabi Isa. Ini memberikan isyarat kepada kita semuanya, masih ada orang Islam setelah Nabi Isa wafat. Kemudian Raja Konstantinus, mamanya Helena, penasehatnya namanya Paulus, dipanggil 200 ahli kitab. Helena ini kerjanya kalau kau tengok masih ada orang yang sholat, congkel matanya. Akhirnya dia buat agama baru, tandingan dari Yahudi. Apa? Nasrani, baru muncul pada tahun 325 Masehi.
Susul pada tahun 411 namanya Protestan. Izin Ibu, aku mau perbaiki pemahamannya. Nabi Musa agamanya apa? Islam. Diturunkan kitab suci namanya apa? Taurat. Nabi Daud agamanya apa? Islam. Diturunkan kitab suci namanya apa? Zabur. Nabi Isa agamanya apa? Islam. Diturunkan kitab suci namanya apa? Injil. Nabi Muhammad agamanya apa? Diturunkan kitab suci namanya apa? Ini mohon maaf, saya mau sampaikan, Al-Quran itu kitab suci umat Islam pada masa Nabi Muhammad. Injil itu kitab suci umat Islam pada masa Nabi Isa. Jabur itu kitab suci umat Islam pada masa Nabi Daud. Taurat itu kitab suci umat Islam pada masa Nabi Musa. Itu waktu SD kita, guru kita sering kali ngomong, apa kitab sucinya orang Kristen? Coba ayo pelan-pelan nanya sama teman kita, apa kitab suci kalian? Insya Allah mereka nggak akan jawab Injil, tapi jawab apa? Alkitab atau Bible atau Bible. Kita yang Injil siapa? Snowcrow yang berasal dari Belanda, kuliah S1 S2 di Mesir, menjadi tamu kehormatan di Arab Saudi, dapat gelar penghormatan Profesor Dr. Abdul Ghafur, kemudian lari ke Aceh untuk menjadi misionaris. Dia juga lah yang ngomong Nabi Muhammad miskin. Enggak, Nabi Muhammad kaya, tapi dia memilih hidup sederhana. Kalau aku miskin, udah memang kayak gitu kenyataannya, bukan karena milih. Itulah dibilang Nabi Muhammad tak apa-apa yang dia. Siapa itu? Snowcrow. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Nabi Muhammad diutus menyempurnakan ajaran Islam. Pak, syukurlah kita beragama Islam, lahir Islam. Mau hantu belau pun dia, wafat pun pakai cara Islam juga. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Pertanyaan akan timbul. Kalau memang udah kayak gini, lalu kenapa hidup suka-suka banget? Nggak mau mengikuti ajaran Islam. Kembalilah kepada Islam, karena itu yang disempurnakan Nabi Muhammad SAW. Selamat Maulid, semoga kita jadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.